Pagi teman-teman, bertemu kembali dengan channel Surya Ubul. Di pagi hari ini saya akan sharing bagaimana menjaga parameter air kolam koi kita tetap baik teman-teman. Dalam memelihara koi, kualitas air itu sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup ikan koi kita teman-teman. Karena 99% penyebab koi terserang penyakit adalah buruknya kualitas air teman-teman. Mungkin banyak di antara kita yang hanya menjaga kualitas air secara visual saja teman-teman. Airnya bening, bersih, kemudian kita nyimpulkan bahwa air itu udah bagus. Air bening, bersih belum tentu sehat teman-teman. Nah, untuk menjaga kualitas air kita secara reguler, mungkin ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Nah, sebelum lanjut video ini, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment dulu ya. Yang pertama adalah pertahankan populasi kolam, jangan overpopulasi ya teman-teman, karena itu dapat mengakibatkan turunnya kualitas air akibat sistem filtrasi kolam tidak mampu membersihkan kotoran ikan yang terlalu banyak. Yang kedua adalah jangan memberi makan berlebihan atau overfeeding teman-teman. Hal ini akan menurunkan kualitas air akibat sisa makanan dan kotoran yang merangsang peningkatan kadar amoniak di dalam air teman-teman. Biasanya tampak secara visual pada air terlihat berwarna kekuningan, dan pada pancuran terlihat ada busa teman-teman. Ini disebabkan karena banyaknya kandungan bahan organik yang terlarut dalam air. Langkah penanggulangannya yaitu dengan mengganti sebagian air kolam teman-teman. Langkah yang ketiga adalah mengganti air sebagian secara periodik teman-teman. Prinsipnya semakin sering kita mengganti air dengan volume sedikit lebih baik daripada mengganti air dengan volume besar tetapi frekuensinya lebih jarang. Karena ikan koi ini sensitif teman-teman. Kalau diganti air secara drastis itu akan mengakibatkan pH air akan berubah dan ikan akan kaget dan stres. Itu pun berbahaya bagi kelangsungan populasi ikan koi kita di dalam kolam. Di kolam itu ada beberapa chamber teman-teman, dan di kolam ini ada 4 chamber. Nah, kita harus rajin membersihkan filter secara berkala teman-teman. Seandainya kita menggunakan chamber filter, maka chamber pertama harus lebih sering dibersihkan dibanding chamber kedua, dan chamber kedua lebih sering dibersihkan dibanding chamber ketiga, dan seterusnya. Jangan membersihkan chamber biologi jika tidak kotor sekali atau menyumbat ya teman-teman, karena akan sama aja kita membuang bakteri baik. Yang kelima adalah jaga kadar oksigen terlarut atau DO cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan di kolam teman-teman. Ciri-ciri ikan kekurangan oksigen adalah muncul di permukaan dengan napas mengap-ngap. Penanggulangannya ya kita harus beri aerasi yang cukup atau kurangi populasi ikan di kolam teman-teman. Yang keenam adalah kita harus menjaga pH di kisaran 7,5 ya teman-teman. Jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. pH rendah berarti air cenderung asam yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, sebab kuman, bakteri, dan jamur akan lebih cepat berkembang pada kondisi air yang asam teman-teman. pH yang terlalu tinggi juga akan mempercepat perubahan amonium atau NH4 menjadi amonia NH3 yang bersifat racun. Faktor utama yang menyebabkan perubahan nilai pH di kolam outdoor adalah curah hujan yang masuk ke kolam, sehingga sangat disarankan untuk secara periodik mengukur pH menggunakan pH meter atau kertas lakmus ya teman-teman, guna menjamin nilai pH masih tetap batas aman. Jika dijumpai nilai pH drop di bawah 6, segera lakukan penggantian air sebagian sampai pH kembali normal ya teman-teman. Yang ketujuh ppb ukur secara berkala dan jaga TDS total dissolved solid, yaitu kandungan mineral terlarut di bawah 150 ppm. TDS sangat baik untuk perkembangan warna ikan koi teman-teman. Namun TDS sangat bergantung dari air sumbernya. Jika air
sumber memiliki TDS yang tinggi, maka kita tidak perlu bersusah payah menurunkannya teman-teman, karena memerlukan effort dan biaya yang besar. Kita cukup menjaga agar TDS tidak terlalu jauh dengan sumbernya saja. Jangan menggunakan garam di kolam dengan alasan untuk pengobatan. Ini akan meningkatkan TDS yang signifikan teman-teman. Jika ingin menggunakan garam untuk pengobatan, lakukan dalam bak karantina saja. Waspadai penurunan TDS secara signifikan. Bukan berarti kondisi air kolam membaik. Bisa jadi hal ini disebabkan masuknya air hujan yang memiliki TDS yang sangat rendah, tetapi memiliki pH yang berbahaya untuk ikan. Yang kedelapan, ukur secara berkala kadar amonia atau NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3 dengan menggunakan alat ukur yang tersedia di pasar dalam bentuk cairan ya teman-teman. Yang kesembilan adalah kendalikan pertumbuhan lumut di kolam. Lumut tidak berbahaya untuk ikan, bahkan dapat membantu perkembangan warna, di samping juga berfungsi sebagai pakan alami ikan. Namun dalam jumlah besar bisa menjadi bencana, karena pada malam hari lumut akan menyerap banyak oksigen yang diperlukan ikan. Di samping itu lumut dapat mengakibatkan swing pH pada waktu siang dan malam hari teman-teman. Jadi kalau memang mau melihara lumut ya kita harus perbanyak aerator teman-teman. Jadi sumber oksigennya tetap melimpah di dalam kolam. Tapi kalau sumber oksigennya kayak aeratornya itu sedikit, memelihara lumut itu akan mengakibatkan pada malam hari oksigen banyak diserap oleh lumut teman-teman. Yang ke-10 dan terakhir adalah hindari penggunaan obat langsung di kolam, karena dapat mengakibatkan bakteri pengurai di filter chamber kita ikut mati juga teman-teman, yang berakibat kualitas air akan menjadi buruk nantinya. Demikianlah tips yang bisa saya bagikan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and channel, dan terima kasih untuk telah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.